Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tidak ada yang kebal dari virus corona. Semua orang pada dasarnya rentan terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin atau kaya, semua dalam bahaya. Satu orang ceroboh bisa merugikan puluhan, apalagi jika kumpul-kumpul sampai ribuan. Sekali ada yang terkena paparan, yang deg-degan bisa satu lingkungan. Corona terbukti marah bahaya untuk semua. Mari kita lihat apa yang bisa diperbuat untuk sesama. Inilah Mata Najwa, peduli lawan pandemi. Saya juga melihat sarana pasien, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Jauhi kerumunan, jauhi kerumunan. Malam ini Mata Najwa masih hadir tanpa penonton di studio, juga narasumber jarak jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya Mata Najwa menyampaikan turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Ibu Sujiatmi Notomi Harjo, Ibunda Presiden Joko Widodo di Solo sore tadi. Semoga almarhumah husnul khotimah. Pemirsa, malam ini Mata Najwa peduli lawan pandemi. Jumlah pasien positif corona semakin meluas di berbagai daerah, korban terus berjatuhan karena wabah. Angka kematian terus meningkat menjangkiti berbagai kalangan tak terkecuali para petugas medis. Kami sudah terhubung dengan Leonita Triwahyuni, seorang dokter di salah satu rumah sakit yang juga putri dari almarhum Dr. Bambang Sutrisna, guru besar epidemiologi FKUI yang wafat karena diduga terpapar corona dari pasien yang ditanganinya. Selamat malam, Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayahanda ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sehat-sehat, Mbak Leonita? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh cerita Mbak Leonita terakhir jadi berkontak dengan almarhum ayahanda itu kapan, Mbak? Terakhir kalau kontak via telepon itu tanggal 20 malam. Maaf? Tapi kalau untuk kontak langsung, untuk ketemu udah hampir sekitar 2 minggu. Hampir 2 minggu saya nggak ketemu. Tidak ketemu 2 minggu karena ayahanda memang sudah dirawat selama 2 minggu atau bagaimana, Mbak? Enggak, karena saya kerja di rumah sakit, saya masih jaga kurang lebih 2 minggu yang lalu dan saya pikir bahaya saya pulang karena di rumah ada 2 orang berusia di atas 60 tahun. Jadi memang karena resiko pekerjaan Mbak Leonita yang membuat Mbak Leonita memilih tidak pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Jadi ayahanda itu sakitnya mulai kapan, Mbak? Kalau dari gejalanya sih kira-kira hari Selasa lalu papa udah mulai demam. Tapi ya seperti biasa, papa itu kan pekerja keras ya. Dia demam juga nggak tinggal di rumah aja, masih tetap kerja, masih tetap praktek. Jadi nggak jelas juga mulai batuknya dari kapan. Tapi batuknya itu parah sekitar hari Sabtu. Sebelumnya sama sekali tidak ada keluhan begitu ya Mbak Leonita? Jadi terkejut? Enggak ada. Jadi ketika kemudian masuk dalam, kapan kemudian keluarga curiga bahwa mungkin saja ini terpapar corona? Sebenarnya dari awal papa kan udah ada cerita, kayaknya ada pasien yang datang ke tempat praktek dan dicurigai kok kayaknya suspek corona gitu. Cuman kita kan nggak tahu karena kita nggak punya kit untuk swab. Jadi itu diagnosis hanya dilakukan berdasarkan gejala dari laboratorium dan juga dari ronsen. Nah, jadi papa tuh udah pikir, wah jangan-jangan kena nih gitu.
Dan kemudian, jadi waktu itu memang sempat ada histori bertemu dengan pasien yang diduga terpapar corona. Jadi dicurigai memang terpaparnya ketika ayahanda sedang praktek ya, Mbak? Iya, betul. Karena papa memang nggak punya lingkungan lain. Lingkungan lainnya kan mengajar sama penelitian. Cuman FKM UI itu sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang papa kebanyakan ya mungkin terpaparnya dari praktik itu. Dan boleh diceritakan malam di mana kemudian Mbak Leonita mendapatkan informasi bahwa kondisi papa yang menurun sedemikian cepat, itu jadi memang bagaimana kronologisnya, Mbak? Jadi hari Minggu pagi itu papa kan sesaknya makin berat, batuk terus dan sesak. Lalu papa telepon. Yang telepon sih sebenarnya kakak karena papa nggak bisa telepon kan. Untuk bicara aja udah sulit. Jadi kakak nelfon, ini Noni nggak pulang. Papi sakit nih, minta tolong dianterin. Tadinya papa masih nggak mau ke rumah sakit. Nah terus akhirnya kita bilang ya udahlah mau ke rumah sakit lah, kita anterin. Akhirnya yang anterin suami aku. Terus diantar ke tanggal 22 pagi, kemudian dirawat, masuk isolasi. Nah di situ kita nggak dapat kabar apapun mengenai papa. Cuman dari sore sampai malam papa telepon terus. Papa selalu bilang, Noni tolongin papi Noni, papi sesak, papi kedinginan gitu. Mungkin memang saya paham sih di isolasi itu nggak ada, benar isolasi itu sistemnya satu orang satu ruangan, nggak ada namanya perawat nungguin di situ. Dokter dan perawat mungkin hanya mengawasi lewat CCTV dan monitor, bilang pas monitor. Jadi memang agak susah minta tolong dan lain sebagainya. Dan papa itu saya tahu sekali papa bukan orang yang rewel gitu. Jadi ketika dia bilang Noni tolong gitu, jadi saya udah tahu ini pasti bahaya nih. Dan kebetulan kan saya memang masih sekolah spesialis dan ada junior saya yang sedang jaga di sana gitu. Jadi saya minta tolong banget untuk junior saya ketokin ke ruangan itu karena nggak bisa nunggu di dalam. Jadi ruangan yang saya foto waktu di Instagram saya itu, saya hanya bisa masuk ke situ di pagi ketika ditelepon papa mau diintubasi, mau dipasang ventilator. Kalau misalnya kita lihat keluarga pasien lain itu mereka nunggunya di luar, benar-benar di luar bangsal tersebut dan hampir ke tempat parkir. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Nah terus papa kan bilang kayak gitu, saya akhirnya telepon terus ke junior saya, terus habis itu saya juga karena saya juga jaga beberapa kali di persahabatan, jadi saya tahu extension ruang isolasi tersebut, saya telepon langsung ke sana. Saya bilang minta tolong untuk liatin papa saya gitu. Jadi ya beberapa kali kayak gitu sampai terakhir nggak telepon saya tapi telepon suami saya sampai 12 malam masih telepon, tapi habis itu hilang nggak ada kabar. Dan pagi-pagi setengah 7 pagi saya ditelepon, terus dari pihak rumah sakit bilang Mbak ini papahnya mau dipasang ventilator, kita tolong datang untuk persetujuan. Akhirnya kita datang ke sana baru boleh masuk ke dalam ruang tunggu yang diisolasi itu. Tapi di situ kita nggak bisa lihat papa juga karena di ruang tunggu itu di luar ruang isolasi itu. Jadi ada ruang tunggu, kemudian ada pintu berlapis-lapis, mau ngintip lewat jendela pun nggak kelihatan apa-apa. Jadi memang sudah tidak bisa komunikasi sama sekali dan terakhir mendengar kabar itu justru langsung dari papa ketika malam-malam menelpon dan bilang bahwa nafasnya sesak, begitu ya Mbak? Iya. Oke, dan kemudian papa meninggalnya keesokan harinya atau hari itu ketika Mbak Leonita dan keluarga datang? Pagi-pagi saat saya datang ke sana, jam 7.50. Oke. Mbak Leonita, kemudian kondisi Mbak Leonita dan keluarga bagaimana Mbak? Karena apakah memang sudah keluar hasil tes lab yang menyebutkan bahwa papa meninggalnya itu karena positif corona atau sampai sekarang masih belum ada hasil lab yang jelas Mbak?
belum ada hasil lab yang jelas. Sampai detik ini status Papa masih PDP. Mhm. Jadi kita belum tahu hasilnya keluar kapan. Kemarin dari rumah sakit menjanjikan kurang lebih 3 hari, tapi saya juga kurang tahu apakah terpotong libur atau enggak. Oke, tapi dari pengamatan Mbak Leonita, dari pengetahuan Mbak Leonita sebagai dokter, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh ayahanda itu memang kuat gejalanya sebagai pasien yang terpapar corona, Mbak? Ya, curiganya ke arah sana sih. Karena saya kemarin juga sempat ditunjukkan gambar ronsen dari Papa, itu menunjukkan gambaran pneumonia memang. Jadi peradangan paru-paru yang khas. Baik. Mbak Leonita, kita harus break dulu. Nanti saya ingin lanjutkan karena saya ingin bertanya lebih jauh bagaimana kondisi Mbak Leonita dan juga keluarga setelah pariwara. Teman-teman tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.